Saya jelaskan sebentar ya. LMKN ini terdiri dari perwakilan LMK. Jadi organisasi LMKN ini terdiri dari perwakilan LMK. Contohnya Pak Dharma dari LMK KCI, Pak Joni dari LMK Papri, Pak Yesi dari LMK Selmi, dan saya sebagai pelaksana harian dari LMK Prointim, penyanyi profesional Indonesia Timur. Saudara Usman ini anggota saya di Prointim, dan dia sudah mendapat royalti untuk hak terkait penyanyi. Jadi saya pikirin nggak ada masalah kalau sepanjang dia menuntut hak terkait. Saya paling depan untuk membela Pak Riko karena haknya sudah saya berikan. Di LMKN saya sebagai ketua pelaksana harian juga sebagai kuasa hukum LMKN. Tetapi di LMK saya ketua LMK Prointim, yang di dalamnya saudara Usman ini adalah anggota saya. Dan saya pastikan bahwa rutinitas royalti sudah dia dapat. Pak, tapi dari beliau sendiri Begini, sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman seniman, marilah kita baca-baca sedikit tentang regulasi hak cipta. Ya, jangankan tahun 2007, dia ciptakan tahun 45 pun. Undang-undang ini itu baru diundangkan itu tahun 2014. Dan LMKN itu memberikan leluasa kepada pengguna sampai tahun 2016 baru kita collect royalti. Ya, jadi mau ciptakan tahun berapapun undang-undang itu berlaku tuh 2014. Tapi kalau secara hukum, Indonesia ini mempunyai fiksi hukum, ketika diundangkan harus dianggap tahu. Tapi LMKN masih memberikan toleransi 2 tahun baru collect royalti itu. Gitu ya. Pertanyaan saudara, kalau dia bilang dia belum dapat haknya, tanyakan lagi haknya yang mana. Kalau selaku ketua pelaksana harian Collection Royalti Musik Indonesia LMKN, saya berani jamin bahwa Pak Riko tidak bertanggung jawab dalam bentuk pidana maupun perdata. Karena Pak Riko setelah saya cek di administrasi sudah mempunyai yang namanya sertifikat lisensi. Berarti Pak Riko dengan tegas sudah membayar royalti kepada LMKN. Dan berdasarkan regulasi tidak dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Itu statement dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin untuk Sudah menerima. mungkin kalau pencipta kita harus telusuri Ya. di mana dia menjadi anggota pencipta. Kalau dia belum menjadi anggota pencipta di mana-mana, maka dia belum dapat haknya. Tapi kalau dia sudah menjadi pencipta di salah satu LMK, maka secara otomatis dia sudah mendapat dari LMK tersebut. LMK hak cipta. LMK hak cipta dia sudah mendapat, Dia ya. pasti paham. Nah, kalau dia belum mendapat berarti ada masalah di situ, di LMK hak cipta di mana dia sudah menjadi anggota. Tetapi kalau di dalam benaknya, di dalam kepalanya dia boleh menagih langsung, ya, direct. Nah, ini menjadi satu permasalahan, ya. Karena undang-undang yang kita ketahui secara jelas menyatakan bayarlah royalti itu melalui LMK. Ya, itu. Itu ya. berarti nggak bisa ya Bang, kalau misalnya Gitu. Undang-undang nggak bisa. iya. soalnya kemarin statementnya begitu. Kan aja ya dibawa ke ranah apapun. Saya cuma bilang, Anda bisa bayangkan kalau semua pencipta lagu mengenakan tarifnya lalu menagih langsung sendiri. Ya chaos. Ya chaos. Ini tertib hukum di Republik Indonesia. Ada undangnya untuk menata tertib penuh. Itu aja sih. Jadi kalau ya silakan berargumentasi. Ini kan orang tapi ya saya mau menyampaikan itu. Itulah yang 100 tahun lalu di Perancis itu ketika ada performing rights ini, masing-masing pencipta lagu mau ngolek sendiri. Apa bisa keliling dunia? Lalu kalau orang di ujung mana juga kolek sendiri lalu memberikan tarif menurut mereka sendiri, apa yang terjadi? Oleh karena itu ada undang-undang yang mengatur itu. Gitu. Kalau ini baru satu aja Pak Riko sudah pusing. 2, 3 tutup dia industrinya. Habis selesai. Ada ribuan Semua pencipta lagu. ribuan. Ya, silakan Pak. Bang, Pendanaan klaim 2 tahun Pak. Aturan. 2 tahun.
Sebab dana unclaim itu kalau tidak ada yang klaim, kalau dia tidak terdata, lagi-lagi oleh aturan regulasi, jumlah unclaim ini diputuskan melalui rapat pleno LMKN untuk digunakan sebagai dana sosial, peningkatan wawasan, peningkatan SDM, itu diatur regulasinya setelah 2 tahun. Itu maksimalnya ya? Iya, memang tertulis di dalam. Maka semua mereka yang belum menjadi anggota itu ada masuk dalam unclaim yang dikatakan akan disimpan selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu disimpan unclaim itu. Ya. Pas dia menjadi anggota, maka melalui LMK di mana dia menjadi anggota, dimintalah dana unclaim itu. Tapi dana unclaim yang disimpan itu setiap 2 tahun. Kalau tidak ada yang klaim, ya itu dijadikan cadangan seperti yang dikatakan ketua tadi. Ya, kami nggak berkomentar soal itulah. Ya. Nanti kalau gorengannya itu saja juga hak masing-masing. Tapi Tapi penghitungannya mungkin tarif. besaran tarif itu diatur dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tarif untuk rumah karaoke, tarif untuk televisi, tarif untuk tempat-tempat rekreasi itu diatur, besaran tarif diatur oleh negara melalui peraturan menteri. Jadi nggak bisa langsung tembak-tembak aja ya Pak? Saya nggak salah saya berkomentar, gorengannya beda. Ini contoh dari karaoke ya, Karaoke itu membayar untuk setiap roomnya itu 12.000 satu hari ya. Setiap bayar ya, 12.000 satu hari. Mau putar lagu apa aja silakan. Kemudian 6.000-nya itu buat hak terkait ya. 6.000 buat hak pencipta. Jadi LMK Hak Cipta dapatnya. Jadi 12.000 itu loh. Tiap hari dihitung berapa, ada berapa room. Kalau ada 10 room ya bayar per hari 120.000. Itu bayar 1 tahun. Untuk apa? Untuk menggunakan semua lagu. Ini blanket system. Semua lagu yang diputar di situ ya silakan saya putar. Nah, si Pak Nurdin apa Pak siapa itu? Pak Usman. Ya. Nah, si Pak Usman itu kalau menjadi anggota maka ada lagunya di situ. Kalau dia menyanyikan lagunya, menciptakan lagunya, maka menyanyi sebagai anggota pro intim. Pencipta kita belum telusuri di mana nih, kan? Ya, nah. Dia mendapatkan lagu dari pembayaran itu yang blanket system 1 tahun itu. Itulah yang saya katakan tadi, dari Januari sampai Juni ini cut off, Januari sampai Juni. Lalu dihitung, itu yang tadi saya bilang kumpul semua itu, ngitung. Didistribusikan. Nah, Pak Usman itu sudah mendapat dari situ. Kan gitu. Nah, sekarang untuk Juli Perki sangat patuh hukum dan mitra kerja yang baik sekali dari LMKN. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya ulangi Bang. Apa? Sama. Dia itu sudah bayar royalti dan juga bergabung di Aperki, dan Aperki ini organisasi yang membawahi para rumah karaoke dan paling taat bayar royalti. Mitra yang sangat baik dalam hal membayar royalti, dan itu mitra LMK dan LMKN.